Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa pada hari ini, Senin 13 Februari 2022. Puji Tuhan, kita semua boleh berada dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera. Saudara-saudaraku, saya menyapa kita dimanapun saat ini berada. Kiranya kasih dari Bapa berlimpah di dalam hidup kita. Kita boleh menikmati setiap karya kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Nah, saudara-saudaraku, sebelum kita memulai untuk mendengar renungan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami bersyukur ya Bapa, pada hari ini kami kembali rindu untuk dapat mendengar firman-Mu. Urapi kami sebelum kami memulai aktivitas, biarlah kami mendahulukan kerajaan Allah. Dimanapun saat ini kami berada, kami diberkati melalui firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami mau taat dengan tenang mendengarkan firman-Mu. Ajar kami, urapi kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Hilangnya Kasih. Firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Yeremia 2 ayat 1 sampai dengan 13. Mari saudara-saudaraku, saya mengajak kita untuk dapat membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Yeremia 2 ayat 1 sampai dengan 13. Israel murtad kepada Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka, demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel, beginilah firman Tuhan. Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu kepadaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia, dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal, mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Sebab itu aku akan berbantah lagi dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan anak cucumu aku akan berbantah. Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim dan lihatlah. Suruhlah orang ke Kedar dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah apakah ada terjadi yang seperti ini. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya,
Meskipun itu sebenarnya bukan Allah, tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal ini, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat, demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan kembali bahwa bangsa Israel pernah memiliki hubungan yang sangat erat dengan Dia, seperti hubungan kasih antara seorang pria dan seorang wanita saat menikah. Tuhan memakai gambaran cinta dan perkawinan untuk menolong bangsa Israel, terutama mereka yang tinggal di Yerusalem, agar mereka dapat memahami bahwa mereka telah membuat keputusan yang mengkhianati Tuhan. Dengan kenangan sejarah di masa lalu, terutama pada saat mereka merasakan kelemahan, saat mereka berada di padang belantara, dan Tuhan mengingatkan bangsa ini di saat-saat mereka kekurangan air dan makanan. Bangsa Israel mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, dan saat itulah kasih sayang Tuhan kepada mereka semakin bertambah. Saudara-saudaraku, Allah merindukan agar bangsa Israel yang dikasihinya, meskipun mereka telah menyeleweng, melalui firman Tuhan ini, Tuhan berkata, "Aku teringat kepada kasih-Mu dan pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku." Saudara-saudaraku, dalam bahasa Ibrani kata-kata ini mengandung makna tentang kesetiaan dan komitmen yang tertinggi. Awalnya Israel pernah menunjukkan kesetiaan yang tak tergoyahkan seperti itu kepada Allah, tetapi lama-kelamaan mereka berpaling dari Allah. Nah saudara, hubungan orang-orang percaya dan Tuhan juga digambarkan seperti tanaman, yaitu pohon ataupun sebagai sumber air. Tanaman ataupun pohon tidak bisa bertumbuh, akan menjadi kering, gersang, dan akhirnya mati apabila kekurangan air atau tidak dapat cukup menyerap air. Begitu pula kehidupan kita sebagai orang percaya yang sangat tergantung sepenuhnya kepada Tuhan, sumber kehidupan, yaitu sumber air. Saudara-saudaraku, adalah kebodohan besar bila kita hidup menjauh dari Tuhan dan meninggalkan sumber air hidup, sebagaimana yang telah diperbuat oleh bangsa Israel pada zaman Nabi Yeremia ini. Apa yang diperbuat oleh bangsa Israel sangat mengecewakan dan benar-benar melukai hati Tuhan. Banyak orang yang tidak sadar, sekalipun orang Kristen, semakin terseret dengan sikap mendewakan manusia dan kekayaan materi. Karena mengejar kebutuhan dan keinginannya, kepentingan rohani ataupun hubungan dengan Tuhan menjadi sekunder. Sampai muncul istilah ateis praktis. Saudara-saudaraku, orang-orang ateis mungkin sadar ia perlu Tuhan, sementara orang Kristen sendiri seperti tidak bertuhan di dalam kehidupannya. Meski ada perasaan yang menggebu-gebu di awal komitmen, sikap berpuas diri yang semakin menumpulkan kasih. Saudara, berkurangnya semangat kita untuk dapat mengiring Tuhan akan menyeret kita kepada penyelewengan. Kita sadar betapa pentingnya berjuang melawan kemunduran, stagnasi yang ada di dalam kehidupan kita, seperti kehidupan pernikahan. Saudara-saudaraku, namun bagaimana bara api kasih kita kepada Allah? Apakah kesetiaan kita masih sama seperti saat pertama kali kita beriman kepadanya? Dengan setia Allah memperkenankan umatnya untuk kembali kepadanya.
Mari saudaraku, hari ini kita kembali memperbaharui janji kita untuk tetap setia kepada Allah kita. Demikianlah saudaraku renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita renungkan lebih lagi, berapa lama kita sudah mempercayai Tuhan. Apakah sampai hari ini kita masih mencintai Tuhan lebih daripada kita mencintai Dia pada awal kali kita percaya? Dan apakah kita masih mengingat cinta mula-mula kita saat kita melayani dan menyerahkan diri kepadanya? Dan apakah kita masih sering mengingat Tuhan, khususnya kasih karunia dan cintanya kepada kita? Saudaraku, demikianlah firman Tuhan yang dapat kita dengar. Mari kita introspeksi dan evaluasi diri kita, sehingga kita berada senantiasa di dalam kebenaran firman Tuhan, mendahulukan kerajaan Allah di dalam hidup kita, sehingga Tuhan yang semakin menambah-nambahkan apa yang menjadi kehendak-Nya di dalam hidup kita. Amin. Mari saudara-saudaraku, saya mengajak kita untuk kita dapat tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya firman-Mu yang menguatkan, meneguhkan kami, sehingga setiap kami boleh berdampak bagi banyak orang. Kami boleh memiliki cinta kasih kepada Tuhan yang lebih berkobar lagi. Kami semakin semangat di dalam mengiring Tuhan. Kami memiliki kerinduan untuk senantiasa berada di dekat-Mu. Kami punya kehausan senantiasa berada di tempat yang tepat, berada di sumber air yang tepat, yaitu Engkau sendiri. Sehingga kami akan menghasilkan buah yang tidak pernah layu, dan apakah saja yang kami lakukan akan berhasil. Terima kasih Bapa, kami mencintai dan menghormati firman-Mu. Teruslah Engkau mengoreksikan, memperbaiki kelakuan kami. Ini kami Bapa, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Rutinitas yang kami lakukan, aktivitas kami percaya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami hanya kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat beraktivitas saudara-saudaraku. Have a great day and God bless you all.